Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel STR22. Kali ini saya menampilkan sebuah video yang berjudul Headshot yang diperankan bintang utama Iko Uwais. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan pemberontakan seorang narapidana terhadap sipir penjara. Dia berhasil menusuk sipir di depannya dan mengambil pistol sipir itu. Dan terjadilah saling tembak-menembak antara napi dan sipir. Dan akhirnya napi tersebut tumbang juga. Semua itu dilakukan napi tersebut demi membebaskan seorang tahanan mafia, yaitu Mr. Lee, yaitu ketua mafia pembunuh sadis. Tanpa belas kasihan, Lee membunuh komandan polisi dan tahanan lain pun dibebaskannya. Barisan polisi siap siaga untuk mengepung Lee dan para tahanan. Aksi tembak-menembak pun terjadi, mengakibatkan puluhan tahanan dan polisi tewas di tempat, alias mate. Berpindah ke seorang nelayan yang bernama Pak Romli, menemukan pemuda terkapar di tepi pantai, lalu membawanya ke rumah sakit. Dan selang beberapa bulan, akhirnya pemuda tersebut sadar dari koma. Tetapi dia kehilangan semua ingatannya akibat luka tembak di kepalanya. Karena tidak ingat apapun, mereka memberi pemuda itu nama Ismail. Kalau mau berterima kasih, mulai dari dia dulu. Di suatu lokasi, ada pertemuan antara mafia bernama Anto dengan anak buahnya, Bondi. Dalam pertemuan itu, mereka berencana memutuskan hubungan bisnis dengan Mr. Lee dan juga berencana membunuh Mr. Lee. Tiba-tiba, Mr. Lee datang bersama pasukannya dan membantai semuanya dan menyisakan Bondi, yaitu anak buah Anto. Bagus kok. Biar tidak dibunuh, Bondi memberikan informasi penting tentang pemuda yang ditemukan di pantai. Merasa penasaran, Mr. Lee langsung menyuruh Bondi melacak keberadaan pemuda itu. Oke. Kasih lu kesempatan. Bondi pun mendatangi rumah sakit di mana Ismail dirawat dan memaksa dokter yang bernama Aileen untuk memberitahu identitasnya. Jadi bener ya, ada anak pantai yang sekarat di... Tiba-tiba Ismail datang dari belakang dan mau mematahkan tangan Bondi. Di pagi hari, Ismail mengantar Aileen ke terminal. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi Aileen di-stop oleh Bondi dan gengnya. Dikarenakan mereka mengira Ismail ada di dalam bus, mereka pun menembaki dengan brutalnya. Aileen sempat menelpon Ismail, tapi yang kedengaran hanya suara tembakan. Melihat anak kecil yang ingin ditembak, Aileen keluar dan mengatakan Ismail tidak ada di bus. Ya nggak di sini, ya nggak ikut. Ismail pun dengan cepat mendatangi bus. Tapi semua sudah terlambat, semua sudah tewas. Ternyata geng-geng itu masih berada di situ. Dan perkelahian pun terjadi. Ismail nyaris tewas ditembak, tapi entah dari mana tiba-tiba Pak Romli datang dari belakang menolong. Dan akhirnya Pak Romli pun terbunuh. Tiba-tiba ada polisi memukul Ismail dari belakang. Ismail diinterogasi oleh polisi mengenai identitasnya, tapi dia belum mengingat sepenuhnya siapa dia. Di situ ada orang-orang di dalam bus itu. Cerita dong. Ayo. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba listrik mati secara tiba-tiba. Polisi yang menginterogasi Ismail itu tewas ditusuk dengan golok. Rupanya geng-geng itu datang ke kantor polisi untuk membunuh Ismail. Dan terjadilah baku hantam.
Ismail tetap melawan dengan tangannya yang terborgol dan menghabisi lawannya. Di luar ruangan, beberapa orang menunggu lengkap dengan membawa senjata laras panjang, dan akhirnya pertarungan sengit pun terjadi lagi. Singkat cerita, dan akhirnya Ismail berhasil melumpuhkan mereka. Ismail mendengar suara ponsel yang berbunyi dari saku lawannya itu, dan ternyata itu panggilan dari Mr. Lee. Langsung saja Ismail mengangkatnya, dan Mr. Lee memberitahu lokasinya, yang berada di dekat sumur tua di sebuah hutan. Sesampainya di hutan, tepat di depan sumur tua, disinilah mulai ingatan Ismail kembali membaik. Sumur tua ini mengingatkannya dengan sahabat-sahabat kecilnya, yaitu Lee, Rika, dan Besi. Di tengah-tengah lamunan yang terbuai akan masa lalu, Ismail dikagetkan kedatangan sahabat lamanya, yaitu Besi. Bangsat itu. Kenapa lo masih belain dia? Setiap orang harus... Karena Besi tidak terima karena Ismail berkhianat kepada mereka, dan pertarungan sengit antara sahabat terjadi. Terlihat dalam pertarungan mereka sangat seimbang, saling jatuh menjatuhkan satu sama lain. Dan akhirnya pukulan Ismail tepat mengenai tenggorokan si Besi. Sebelum tewas, Besi sempat berjalan menuju tepi pantai. Dan disitulah dia menghembuskan napas terakhirnya. Tiba-tiba Rika datang dari belakang menembaki Ismail yang nyaris mengenainya. Rika melihat Besi yang sudah tewas sehingga membuatnya sangat murka dan ingin segera menghabisi Ismail. Tapi senjata Rika berhasil direbut Ismail dengan begitu mudah. Ismail sebenarnya tidak tega melawannya karena mereka dulu sahabat yang dekat. Tapi kondisi yang tak memungkinkan, dan Rika ini pun memaksa untuk berbaku hantam. Mau tak mau Ismail menghadapinya. Rika pun berhasil mendapatkan pistolnya kembali dan langsung menembaki Ismail. Tapi tak satu pun peluru yang mengenai Ismail. Tanpa disengaja, pisau di tangan Ismail terlepas dan menancap di perut Rika, dan akhirnya dia pun lewat. Dengan penuh rasa luka yang mendalam, Ismail segera mendatangi persembunyian Mr. Lee. Sementara itu, Aileen dan gadis kecil melarikan diri dari kejaran anak buah Lee yang nyaris memperkosa dirinya, sambil membawa senapan laras panjang untuk berjaga-jaga. Saat Aileen dan gadis kecil itu nyaris tertangkap, Ismail pun datang dengan tepat waktu dan menghabisi anak buah Lee. Aileen sudah mengetahui siapa sebenarnya Ismail. Aileen pun marah dan menodongkan pisau ke Ismail jika dia berani mendekat. Kita mau keluar dari sini. Ismail mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak seperti dulu lagi dan dia sudah bertobat. Seketika mendengar penjelasan Ismail, Aileen pun memaafkannya. Di tengah-tengah pelukan hangat karena saling merindukan, lalu muncullah Lee dari kegelapan, dan duel kakak dan adik seperguruan pun terjadi, yang membuat Ismail kewalahan menghadapinya dan nyaris kalah. Sekian lama Mr. Lee mencari keberadaan Ismail untuk membunuhnya karena telah berkhianat atau keluar dari geng mereka. Dan Lee berkata, sekarang ajalmu sudah tiba. Mr. Lee memang lihai dalam berkelahi, dan dia menguasai beberapa ilmu bela diri. Meski begitu, Ismail tetap bertahan sambil mencari titik kelemahan Lee. Dengan
Dengan sombongnya, Lee berkata kepada Ismail, "Apa permintaan terakhirmu sebelum ajalmu kucabut?" Dengan kerendahan hati, Ismail menjawab, "Aku hanya meminta agar kamu bertaubat." Mendengar ucapan Ismail, Lee langsung marah. Tiba-tiba Lee merasakan sakit pada dadanya. Disitulah kesempatan Ismail untuk membantainya dan langsung menghantam dada Lee. Ismail pun terjatuh karena merasa kelelahan. Mr. Lee yang merasa dirinya akan kalah jika melanjutkan pertarungan ini, akhirnya dia melarikan diri. Tamat.